Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah dengan Stanbook A40120056. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Pancasila. Pengertian pendidikan Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Mengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai sistem dasar nilai dan pengembangan ilmu. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sidang BPU PKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal persyaratan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat. Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Potensi dan akulturasi Pancasila sebagai filsafat. Pancasila memiliki potensi sebagai pandangan dunia yang sifatnya universal, sekaligus unik, dan khas Indonesia dari sisi yang terkandung di dalamnya, tersusun secara filosofis, historis, sekaligus bersifat aksiomatik, yaitu Tuhan, manusia, persatuan, permusyawaratan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofische Grundlage. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, kapitalisme. Kedua, komunisme. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan. Ketiga, hakikat sila persatuan. Keempat, hakikat sila kerakyatan. Dan kelima, hakikat sila keadilan. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar
pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat bangsa. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsentrasi antara tindakan dan pemikiran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.